Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 15 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternoldiwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Gayo Lues, Polda Aceh memusnahkan ladang ganja dengan total luas mencapai 58 hektar sepanjang Januari hingga September 2025. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja jajaran organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Jakarta. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prestio menghadiri pembukaan sidang pleno Wandiklat Polri tahun anggaran 2025 pada Rabu 15 Oktober 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polres Gayo Lues Polda Aceh memusnahkan ladang ganja dengan total luas mencapai 58 hektar sepanjang Januari hingga September 2025. Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo di Banda Aceh menegaskan puluhan hektar ladang ganja tersebut tersebar di berbagai lokasi dengan kondisi lahan sebagian besar di lereng pegunungan. Dari Januari hingga September 2025, jajaran Polres Gayo Lues mengungkap dan memusnahkan ladang ganja dengan total luas mencapai 58 hektar. Penemuan ladang ganja ini berkat dukungan dan informasi dari masyarakat. Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo menyebutkan ladang-ladang ganja tersebut sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Agusen, Kabupaten Gayo Lues. Tanaman terlarang tersebut ditanam di wilayah sulit dijangkau dan sebagian besar berada lereng pegunungan. Polres Gayo Lues mengajak masyarakat Kabupaten Gayo Lues segera melapor ke kepolisian jika ada pihak yang menanam ganja dengan mengalihkan penanaman tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti kopi, kakao, dan lainnya. Dari Humas Polres Gayo Lues, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Selain itu pemirsa, untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polres Gayo Lues Polda Aceh melaksanakan pengamanan unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Sopir Dump Truck di kantor DPRK Gayo Lues beberapa waktu lalu. Puluhan personel diterjunkan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Gayo Lues melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Sopir Dump Truck di halaman dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues beberapa waktu lalu. Kegiatan ini melibatkan ratusan personil gabungan dari Polres dan Polsek jajaran untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dalam pengamanan ini sebanyak 158 personil diterjunkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa. Petugas ditempatkan di titik-titik strategis baik di dalam maupun di luar gedung DPRK untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Sebelum pelaksanaan UNRAS dimulai, Wakapolres Gayo Lues Kompol Edi Yaksa memimpin apel pengecekan personel. Dalam arahannya, Wakapolres menegaskan agar setiap anggota mengedepankan sikap humanis dan profesional dalam bertugas. Pada intinya saya minta semua kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang overacting, ya, kontraproduktif dan lain sebagainya. Di sisi lain, personel Satlantas Polres Gayo Lues juga diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar kantor DPRK. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan saat aksi berlangsung, serta untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang melintas di area tersebut.
Hingga akhir kegiatan seluruh rangkaian unjuk rasa berlangsung dengan aman, tertib dan terkendali. Tidak ada insiden menonjol yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara polisi dan penyelenggara aksi serta masyarakat dalam menjaga ketertiban bersama. Pengamanan humanis yang dilakukan oleh Polres Gayo Lues menunjukkan komitmen Polri untuk terus hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Polri akan terus memberikan pelayanan terbaik dalam setiap kegiatan publik. Dari Humas Polres Gayo Lues Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polres Gayo Lues melakukan pengungkapan ladang ganja dengan total luas mencapai 58 hektar sepanjang Januari hingga September 2025, serta permasalahan sosial masyarakat tentang pengamanan unjuk rasa aliansi sopir dump truck di kantor DPRK dengan cara humanis. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Gayo Lues AKBP Hairowo. Selamat sore Pak Hairowo, salam presisi. Selamat sore Pak Lodi, salam presisi. Pak, dapat dijelaskan pengungkapan ladang ganja dengan total luas mencapai 58 hektar di wilayah hukum Polres Gayo Lues? Baik, untuk pengungkapan ladang ganja seluas 58 hektar berawal dari hasil informasi masyarakat dan pengembangan beberapa tersangka dalam pengungkapan yang terhitung dari bulan Januari sampai September, yaitu di mana Polres Gayo Lues berhasil melakukan pengamanan sebanyak 21 orang dan pelaku jaringan lintas provinsi dengan jumlah barang bukti kering sejumlah atau sebanyak 1,8 ton. Dapat disampaikan juga pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, yaitu kami juga berhasil menemukan 2 ladang hektar ganja di wilayah pegunungan Pepela, Kecamatan Pinang. Maka jumlah total ladang ganja yang sudah kami temukan dan musnahkan sebanyak 60 hektar. Ini sejalan dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita. Pak, ladang ganja tersebut tersebar di wilayah mana saja, Pak? Untuk ladang ganja yang kami temukan dan musnahkan sebanyak 68 hektar itu ada di 4 pegunungan di 2 kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Yang pertama pegunungan Pantai Dedek, itu Kecamatan Blangkejeren, ada 4 titik dengan luas 25 hektar. Sedangkan di pegunungan Burbulet, Kecamatan Blangkejeren sebanyak 7 titik dengan luas 23 hektar. Dan pegunungan Blangdike itu di Kecamatan Blangkejeren sebanyak 3 titik dengan luas 10 hektar. Dan yang terakhir pegunungan Pepela, Kecamatan Pinang sebanyak 1 titik dengan luas 2 hektar. Pak, terlihat personel Polres Gayo Lues melalui medan berat menuju ladang ganja. Dapat dijelaskan, Pak? Jadi untuk lokasi yang kami tempuh dalam pengungkapan atau penemuan serta pemusnahan ini, itu kurang lebih perjalanan dari satu gunung ke gunung lain itu menempuh perjalanan 2 hari 2 malam dengan situasi kondisi yang ekstrim, yaitu kita menyeberangi beberapa sungai serta pegunungan yang terjal. Pada kesempatan ini juga kami ada personil yang mengalami insiden kecelakaan, namun tidak fatal, dan langsung kami cepat penanganan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pak, apakah penanaman ganja ini melibatkan jaringan kejahatan narkoba dalam dan luar negeri? Untuk jaringan narkoba itu yang kami amankan ini jaringan lintas provinsi, yaitu ada di beberapa provinsi seperti Sumut, Jambi, Jabodetabek, serta Bali. Jadi barangnya ini akan diedarkan di provinsi yang kami sebutkan tadi, jadi lintas provinsi. Pak, adakah tersangka yang telah diamankan dalam penanaman lahan ganja tersebut? Untuk tersangka, yaitu dengan jumlah
barang bukti ganja kering siap edar sebanyak 8,5 ton, 1,8 ton. Jumlah TSK itu ada 21 orang, di mana 12 tersangka sudah diserahkan ke JPU dan 9 tersangka masih dalam tahap sidik. Pak, selanjutnya kita beralih ke masalah sosial masyarakat tentang tuntutan aliansi sopir dump truck. Apa sebenarnya tuntutan aliansi sopir dump truck di kantor DPRD Gayo Lues? Jadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi supir dump truck Gayo Lues, yaitu transportasi angkutan, itu ada 3 tuntutan. Yang pertama ke kantor DPRK dengan tuntutan yang pertama, supir truk ini mengalami kesulitan atau kendala mengambil material dikarenakan untuk di Gayo Lues belum ada izin galian C yang sah. Tuntutannya agar adanya peran dari DPRK sebagai wakil rakyat untuk meningkatkan atau memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di sektor transportasi angkutan material lokal. Tuntutan kedua itu kepada Bapak Bupati Gayo Lues, di mana janji politik Bupati Gayo Lues pada saat beliau mau mencalonkan yaitu akan menyediakan lahan perizinan galian C di Kabupaten Gayo Lues guna mendukung pembangunan Kabupaten Gayo Lues. Yang kedua, tuntutan dari aliansi ini pencapaian-pencapaian atau program dari pemerintah yang sudah berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tuntutan yang ketiga yaitu ke 4 perusahaan, di mana Gayo Lues ada 4 perusahaan getah pinus. Tuntutannya yaitu agar perusahaan ini memperdayakan armada lokal dalam proses pengangkutan hasil produksi dari perusahaan ke luar Kabupaten Gayo Lues. Polres Gayo Lues juga berhasil meredam para pengunjuk rasa sehingga tidak terjadi aksi anarkis. Dapat dijelaskan strategi komunikasi apa yang dilakukan, Pak? Untuk komunikasi kita melakukan pendekatan terhadap Korlat. Pada saat mereka mengajukan izin kami berkomunikasi. Jadi kami memberikan pemahaman bahwa tugas polisi dalam mengamankan, menjaga masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Jadi polisi bukan menghadapi massa, tapi menjaga masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Dan polisi juga atau Polres Gayo Lues itu bukan penghalang, tapi fasilitator demokrasi, masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum dengan output akhir yaitu adanya jaminan demokrasi dalam penyampaian pendapat di muka umum. Jadi kita melakukan pendekatan persuasi, dan di sini perlu kami sampaikan juga, kami melihat kearifan lokal. Jadi masyarakat Gayo Lues ini mempunyai moto yaitu Serinen Saudara. Jadi kami melakukan pendekatan saudara untuk bisa menjaga aksi agar tidak anarkis. Sebanyak 158 personel diterjunkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa. Petugas ditempatkan di titik-titik strategis, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Dapat dijelaskan, Pak? Yang pertama kami melihat kekuatan massa. Berapa banyak massa pada saat melaporkan atau menginformasikan kepada Polres Gayo Lues bahwa akan dilakukan aksi dari aliansi. Yang kedua, kami menerapkan atau memahami Perkap 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Yang kedua, yaitu Perkap 01 tahun 2010 tentang penanggulangan anarki. Jadi kita melakukan latihan untuk SOP penanganan unjuk rasa, kita melakukan kegiatan-kegiatan latihan terhadap anggota, kesiapan anggota dalam penanganan, dan yang kedua kita tetap melihat situasi atau karakter wilayah di mana penyampaian pendapat di muka umum ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Ini deh.
Baik Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi kejahatan yang ada di lingkungan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada permasalahan, ada kendala, hambatan melalui call center 110. Itu kami berharap partisipasi masyarakat dapat bersama-sama atau berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Gayo Luas. Jadi harapan kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Gayo Luas. Ini Baik, terima kasih Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.